Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di pembelajaran firman Tuhan. Pada kali ini saya akan berbicara tentang apa yang menggerakkan hidup saudara saat ini. Saudara, ada begitu banyak orang secara sadar ataupun tidak sadar hidupnya digerakkan oleh beberapa hal. Ada orang yang digerakkan hidupnya karena materi, sehingga setiap hari hidupnya selalu berkutat dengan terus mencari hal-hal yang bersifat materi. Kerja, dan terus kerja. Karena bagi mereka, time is money. Tetapi ada juga orang yang hidupnya digerakkan oleh dendam atau kekecewaan masa lalu. Sehingga setiap hari hidupnya hanya berpikir bagaimana supaya dendamnya itu terbalaskan. Dan pada akhirnya justru itu akan merugikan dirinya sendiri. Firman Tuhan menyatakan bagi kita bahwa kita harusnya berpikir bahwa ternyata setiap orang memang memiliki masa lalu. Kita adalah produk-produk dari masa lalu, tetapi ingat bahwa kita tidak hidup untuk masa lalu kita. Nah, maka dari itu pada saat ini saya ingin berbagi buat kita bagaimana cara kita untuk hidup kita tidak dipengaruhi oleh masa lalu, hidup kita tidak digerakkan oleh hal-hal yang bersifat sementara yang justru akan membawa kita kepada yang namanya kekecewaan. Kalau saya hari ini kita belajar bersama tentang bagaimana kita bisa move on dari hidup kita di masa lalu, sehingga hal-hal yang terjadi di masa lalu itu tidak akan pernah lagi menjadi bahagian dalam hidup kita atau menggerakkan segala aspek kehidupan kita, baik pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, kehendak kita, saudara. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa kalau kita masih terpengaruh dengan masa lalu kita, maka kita akan sangat sulit sekali untuk meraih masa depan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan buat kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Aku tahu rancanganku bagi kamu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa kehidupan kita pada hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi tahukah kita ada begitu banyak orang yang sulit sekali untuk mengeksekusi rancangan Tuhan atas hidupnya, sulit sekali untuk meraih masa depan dalam hidupnya karena di satu sisi mereka sulit sekali untuk terlepas dari beban masa lalu mereka. Saudara yang sama Tuhan, saya mau katakan buat kita pada saat ini bahwa untuk kita lepas dari masa lalu yang membelenggu kehidupan kita, secara otomatis kita punya pikiran dan mindset yang benar tentang Tuhan. Nah, saudara yang sama Tuhan, kalau kebenaran ini kita hidupi dalam hidup kita, tentu pasti kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Yang pertama saya ingin berbagi buat kita, untuk kita bisa move on dari masa lalu kita, sehingga masa lalu itu tidak menggerakkan kehidupan kita sampai pada hari ini. Firman Tuhan berkata dalam surat Filipi bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang disebut kebaikan, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita hanya berpikir untuk membalaskan dendam kita di masa lalu, kalau kita hanya berpikir untuk bagaimana mencari materi untuk mencukupi dan memuaskan keinginan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kecewa. Firman Tuhan mengajarkan, kalau engkau mau bebas dari belenggu masa lalumu atau move on dari masa lalumu, maka yang pertama kita belajar bahwa pikirkanlah hal-hal yang benar, pikirkanlah hal-hal yang mulia, kata firman Tuhan. Sebab kalau kita berpikir hal-hal yang terjadi yang menyakiti hati kita, maka selamanya kita akan merasa tersakiti terus-menerus. Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan ajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalu tentu pasti tidak akan pernah mempengaruhi lagi kita di masa depan, asalkan kita belajar untuk bagaimana memanage pikiran kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh mindset berpikir kita. Sebab saya percaya bahwa kalau kita mengalami perubahan-perubahan secara pola pikir kita, itu yang Tuhan katakan bahwa berpikir yang benar, berpikir positif akan membawa kita kepada tindakan-tindakan yang positif. Kata metanoia, saudara, atau bertobat, itu dari dua kata, meta dan noia. Meta berarti perubahan, noia itu artinya pikiran. Berarti kata bertobat itu dimulai dari perubahan pikiran. Nah, artinya setiap orang yang ingin bebas dari masa lalunya, dia mau move on dari masa lalunya, maka yang pertama, dia harus mengalami yang namanya pembaharuan pikirannya. Move on, atau kata bertobat tadi, kata metanoia, ternyata bukan soal perilaku. Perilaku bisa terjadi berubah hari ini, tapi besok bisa melakukan lagi.
Tapi kalau mindset berpikir kita bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang disebut kebaikan, kita pikirkan semuanya itu, maka kita tidak memberikan ruang atau tempat atau celah bagi hal-hal yang terjadi dalam masa lalu kita yang akan membelenggu dan mengikuti kita sampai kepada masa depan kita. Saudara sama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara sama Tuhan, untuk kita bisa move on dan bebas dari masa lalu kita, sehingga dendam masa lalu, hal-hal yang menyakitkan tidak menggerakkan kehidupan kita sampai hari ini. Maka yang kedua, percayalah saudara, bahwa orang yang menyakiti saudara di masa lalu tidak akan menyakiti saudara sampai hari ini. Ada begitu banyak orang yang menyimpan dendamnya di masa lalu, sehingga sampai hari ini dia berpikir bahwa orang itu terus menyakiti dia. Setiap kali melihat orang-orang yang seperti orang yang menyakiti dia, maka timbullah rasa sakit hati itu. Saudara, saya mau katakan bahwa kadangkala orang-orang yang menyakiti kita mungkin hidupnya sudah enak. Hidupnya sudah tidak berpikir lagi tentang kita, tapi kita masih berpikir tentang orang-orang tersebut. Sehingga kita justru menyiksa diri kita dengan beban masa lalu itu. Jadi saya mau katakan buat kita bahwa percayalah bahwa orang-orang menyakitimu di masa lalu tidak akan menyakitimu sampai hari ini. Masalahnya adalah pikiranmu di sini. Pikiranmu yang seringkali menyakiti dirimu sendiri. Pikiran-pikiran yang membuat engkau merasa bahwa orang itu menyakiti kita sampai hari ini. Tapi saya mau katakan buat kita, percayalah bahwa kalau engkau ada dalam Tuhan, engkau dimerdekakan dalam Tuhan, mengalami metanoia dalam hidupmu, maka percayalah bahwa engkau akan menjadi orang-orang yang bebas dan merdeka dari masa lalumu. Percayalah saudara sama Tuhan bahwa tidak akan ada masa depan di masa lalumu. Dan hari ini kalau Tuhan rancangkan masa depan yang terbaik, Dia pasti nyatakan itu semua. Masalahnya adalah Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan merancangkan rancangan masa depan yang terbaik. Itu rancangan. Maka yang perlu mengeksekusi rancangan itu adalah saudara dan saya. Maukah kita mengeksekusi rancangan itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara dan saya? Lewat kebenaran ini, semoga memberkati kita semuanya dan memberikan kita pencerahan. Dan apabila saudara diberkati lewat video ini, saudara bisa klik tombol like, dan saudara bisa subscribe dan juga share kepada orang-orang yang saudara kasihi, sehingga lewat tayangan ini mereka pun juga akan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.